Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memuntahkan awan panas guguran pada pagi. Awan panas guguran ini meluncur dengan jarak kurang lebih 4.500 meter ke arah timur tenggara. Sedangkan tinggi kolom abu vulkanik diketahui mencapai 5.000 meter. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, tetapi peningkatan aktivitas ini dilaporkan sudah berhenti. Awan panas guguran terakhir terpantau sekitar pukul 8.36 waktu Indonesia Barat. Berikut penjelasan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG terkait peningkatan aktivitas Gunung Sinabung. Aktivitas meningkat. Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG Nia Hairani mengatakan, aktivitas guguran awan panas sudah mulai muncul pada pukul 6.42 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur awan panas guguran sejauh 2,000 sampai 5,000 meter ke arah tenggara timur dan kolom asap setinggi 4,000 sampai 5,000 meter. Hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Barat telah terjadi 13 kali kejadian awan panas guguran, ungkap Nia saat dihubungi Kompas.com. Aktivitas gunung ini memang meningkat sejak pagi tadi, ditandai dengan awan panas guguran, akan tetapi aktivitas sejenis dilaporkan telah berhenti. Berdasarkan pemantauan visual dan kegempaan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, sudah tidak ada indikasi terjadinya peningkatan potensi ancaman bahaya. Saat ini sudah reda ya. Tadi awan panas guguran terakhir sekitar pukul 8.36 waktu Indonesia Barat, kata Nia. Waspada potensi bahaya. Aktivitas dari Gunung Sinabung sendiri sudah menurun hingga saat ini, akan tetapi terdapat sejumlah potensi bahaya yang harus tetap diwaspadai. Seperti kemungkinan kembali terjadi erupsi eksplosif, guguran awan panas, batuan, maupun lava pijar. Nia menjelaskan, ancaman bahaya sebaran material awan panas guguran, dan guguran batuan meliputi sektor selatan, timur hingga tenggara dalam radius 4-5 km. Sedangkan sebaran material erupsi berukuran abu bisa tersebar lebih jauh, tergantung arah dan kecepatan angin. Sementara untuk lahar, diperkirakan akan mengalir di lembah-lembah sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, terutama jika terjadi curah hujan yang tinggi. Gunung Sinabung menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung yang berada di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, ini memiliki ketinggian 2.460 meter dari permukaan laut. Gunung Sinabung dianggap paling aktif karena sering meletus, terutama. Melansir dari liputan6.com, Gunung Sinabung tercatat meletus sejak tahun 1600 hingga 2001 lalu. Pada tanggal 3 Januari tahun 2021, gunung api ini meletus dengan kolam abu setinggi 500 meter ke langit. Tak berselang lama, yakni awal Maret tahun 2021, erupsi Gunung Sinabung kembali terjadi dengan kolam abu lebih dari 5.000 meter. Menurut data yang dikeluarkan oleh PVMBG, rata-rata jenis gempa pada periode tersebut didominasi oleh gempa embusan, tektonik lokal, dan gempa tektonik jauh. Saat terjadi erupsi, gunung ini menghasilkan kolom letusan material kelabu hingga coklat. Lantas, apa sebenarnya faktor yang menjadi penyebab Gunung Sinabung meletus? Simak ulasannya yang merdeka.com lansir dari PVMBG dan Liputan 6. Penyebab Gunung Sinabung meletus yang pertama, yaitu adanya peningkatan gempa vulkanik. Jenis gempa ini biasanya muncul akibat aktivitas vulkanisme atau kegunung apian. Umumnya, gempa vulkanik juga terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Peningkatan kegempaan vulkanik ini bisa menjadi Gunung Sinabung meletus jika terjadi berkali-kali. Adanya peristiwa deformasi badan gunung juga menjadi salah satu penyebab Gunung Sinabung meletus. Deformasi badan gunung sendiri merupakan peningkatan gelombang magnet dan listrik yang menyebabkan struktur lapisan batuan gunung menjadi tersebut. Deformasi badan gunung bisa diketahui dengan analisa geometrik yang dilakukan menggunakan data hasil pengamatan yang terdiri dari pergeseran dan regangan. Pergeseran ini menunjukkan arah dan besar deformasi dengan menggunakan posisi dari dua waktu pengamatan berbeda.
Sementara, regangan akan menunjukkan garakan badan gunung api dan tekanan magma yang diperoleh dari hasil regangan. Penyebab Gunung Sinabung meletus selanjutnya, yaitu adanya dorongan cairan magma yang bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah. Jika di sepanjang perjalanan magma dalam menyusuri saluran kawah tersebut mengalami sumbatan, maka bisa menimbulkan ledakan yang besar yaitu gunung meletus. Semakin besar tekanan dan juga volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Pergerakan tektonik pada lapisan bumi juga bisa menjadi penyebab Gunung Sinabung meletus. Pergerakan ini terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung. Selain itu, pergerakan tektonik lapisan bumi juga akan menyebabkan suhu kawah meningkat secara signifikan. Naiknya suhu ini disebabkan karena naiknya magma hingga menuju tepat di bawah kawah. Nantinya, hal ini akan menyebabkan air tanah di sekitar kawah menjadi kering dan beberapa hewan di gunung akan turun menyelamatkan diri. Penyebab Gunung Sinabung meletus selanjutnya, yaitu adanya lempeng bumi yang saling bergesekan. Bergeseknya lempengan bumi menyebabkan tekanan besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga memicu terjadinya gejala tektonik lainnya. Selain itu, hal ini juga akan menyebabkan gempa vulkanik serta meningkatkan aktivitas geologo dari gunung berapi. Lempeng sendiri merupakan salah satu bagian kerak bumi yang terus bergerak setiap saat. Wilayah pegunungan merupakan zona di mana kedua lempeng tersebut saling bertemu dan berdesakan. Akibat pertemuan itu bisa menjadi penyebab dalam perubahan struktur dalam gunung berapi. Tingkat aktivitas atau status Gunung Sinabung turun dari siaga level 3 menjadi waspada level 2. Dikutip dari informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMB, penurunan status aktivitas gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini berdasarkan hasil analisis data visual dan instrumental, serta potensi ancaman bahayanya. Sehubungan dengan tingkat aktivitas Gunung Sinabung yang berada pada level 2 atau waspada,